Shalom pemirsa TVR yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita dalam keadaan baik, sehat dan selalu tetap semangat. Semoga kita mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai mukjizat dalam berdoa. Dalam sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan hidup. Senang, sedih, susah, gembira, berprestasi, kecewa, dan sebagainya. Sebagai umat yang beriman, tentunya kita harus selalu berdoa agar mendapatkan pencerahan baik hati maupun pikiran kita. Maka kita akan selalu mencari sumber daripada kepercayaan kita, yaitu di dalam kitab suci. Untuk itu mari kita lihat ayat yang bab maupun ayat yang mengatur tentang hal itu. Mari kita lihat di kitab suci kita. Kita lihat dalam perjanjian lama di Yesaya bab 38 ayat 5 sampai ayat 6. Dikatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Dari sini kelihatan bahwa doa itu sangat dahsyat. Dengan doa yang sungguh-sungguh, akhirnya bahwa umurnya itu diperpanjang 15 tahun. Apa yang didoakan itu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak membayangkan kebutuhan kita, doa kita. Tetapi Tuhan pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kita. Nah, kadang memang doa kita itu dikabulkan melebihi dari apa yang kita inginkan. Tetapi kadang-kadang juga apa yang kita doakan itu tidak sepenuhnya Tuhan mengabulkan. Tapi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga berfirman. Mari kita lihat firman-Nya dalam perjanjian baru. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan kaitan dengan hal pengabulan doa. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintunya dibukakan." Demikianlah sabda Tuhan. Jelas dalam perjanjian baru ini Tuhan sudah menjanjikan kalau kita mengetok pasti Tuhan akan membuka. Tapi kalau kita meminta, Tuhan pasti akan memberikan. Tidak pernah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, itu tidak diberikan. Tapi sekali lagi, bahwa kadang-kadang kita tidak boleh kecewa ketika apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi itu Tuhan sudah melihat, itulah kebutuhan kita. Ya, di dalam perjanjian lama tadi juga sudah disampaikan. Kebetulan dia minta 15 tahun, Tuhan memberikan yang perpanjangan umurnya 15 tahun.
Tapi kadang-kadang kita meminta sesuatu, tetapi Tuhan memberikan yang lebih. Nah, dalam doa ini kita mesti harus menyandarkan kepada kepercayaan dan iman kita. Marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ini. Semoga penyertaan-Mu memberikan kekuatan kepada kami menjadi seorang yang lebih beriman lagi. Biarlah doa menjadi hikmat dan doa menjadi perilaku kami sehari-hari sebagai orang beriman. Terima kasih Bapa, semoga Engkau tetap menjadi pedoman kami sehari-hari dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersandar. Terima kasih. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian saat teduh pada hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, baik diri kita, keluarga kita, maupun bangsa ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Tuhan menyertai kita, berkah dalam. Terima kasih.